Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 701. Artinya, diriwayatkan dari Urwah yang berkata, aku pernah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, aku kira tidak berdosa jika dalam berhaji atau umroh aku tidak mondar-mandir atau sa'i antara Safa dan Marwah. Kata Aisyah, mengapa? Aku menjawab, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah, tempat untuk beribadah kepada Allah. Kemudian kata Aisyah, kalau apa yang kau katakan itu benar, tentu bunyi ayatnya harusnya diubah sebagai berikut. Yang artinya, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 158. Ayat tersebut sebenarnya diturunkan berkaitan dengan orang-orang dari kaum Ansor yang dulu pada masa jahiliyah, mereka itu bila berihram, mereka berniat untuk manata, yaitu nama berhala besar di Ka'bah. Sehingga mereka tidak boleh melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Ketika mereka berhaji bersama Nabi SAW, mereka menuturkan hal itu kepada Nabi SAW. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat itu. Aku bersumpah, sungguh tidak sempurna haji dan umroh seseorang yang tidak bersa'i antara Safa dan Marwah. Disebutkan pada riwayat lain, Allah tidak menganggap sempurna terhadap haji dan umroh seseorang yang tidak bersa'i antara Safa dan Marwah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1790. Hadis Muslim nomor 702. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW dan para sahabat, beliau tidaklah melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah, melainkan sekali satu keutuhan, yaitu 7 kali trip, artinya 7 kali pulang balik. Hadis Muslim nomor 703. Artinya, diriwayatkan dari Wabarah, yakni putra Abdurrahman, ia berkata, aku pernah duduk di dekat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Lalu dia didatangi oleh seseorang lelaki yang menanyakan, bolehkah aku bertawaf di Baitullah sebelum aku berwukuf? Dia menjawab, boleh. Kata lelaki itu, tapi Ibnu Abbas pernah mengatakan, janganlah kau bertawaf di Baitullah sebelum kau pergi berwukuf. Kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW pernah berhaji dengan bertawaf sebelum pergi berwukuf. Maka manakah yang lebih benar antara kita ikuti untuk kita ikuti? Sabda Nabi SAW atau ucapan Ibnu Abbas jika kata-katamu itu benar? Menurut riwayat lain, Ibnu Umar mengatakan, kami pernah melihat
Nabi SAW berikhram haji, lalu beliau bertawaf di Baitullah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Hadis Muslim nomor 704. Artinya, diriwayatkan dari Amru bin Dinar. Ia berkata, kami pernah bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang seseorang yang melakukan umroh lalu tawaf di Baitullah, namun belum melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Apakah dia boleh menyetubuhi istrinya? Ibnu Umar mengatakan, Nabi SAW pernah melakukan umroh, lalu beliau tawaf 7 kali di Baitullah, kemudian sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, lalu melakukan sa'i 7 kali antara Safa dan Marwah. Semua itu beliau lakukan, dan sungguh di dalam diri Rasulullah SAW terdapat teladan yang baik bagi kamu sekalian. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 395. Hadis Muslim nomor 705. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, pada hari pembebasan Mekah, Nabi SAW datang, lalu beliau singgah di halaman Ka'bah. Kemudian mengutus seorang kepada Utsman bin Talhah. Lalu dia datang membawa kunci, kemudian membukakan pintu. Kata Ibnu Umar, maka Nabi SAW masuk dengan diikuti Bilal, Usamah bin Zaid, dan Utsman bin Talhah radhiyallahu anhu. Nabi SAW memerintahkan agar pintu ditutup, lalu mereka berdiam lama di dalamnya. Setelah itu beliau membuka pintu keluar. Kata Abdullah bin Umar, lalu aku segera menemui orang-orang. Kemudian aku bertemu dengan Nabi SAW di luar, sedangkan Bilal berada di belakang beliau. Aku tanyakan kepada beliau, apakah Nabi SAW melakukan sholat di dalam Ka'bah? Bilal menjawab, iya. Aku bertanya lagi, di bagian mana? Kata Bilal, di antara 2 tiang di arah wajah beliau. Kata Abdullah bin Umar, aku lupa untuk menanyakan pada Bilal berapa rakaat Rasulullah SAW melakukan sholat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 505. Hadis Muslim nomor 706. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Juraj. Ia berkata, aku pernah bertanya kepada Atha, apakah kamu pernah mendengar Ibnu Abbas mengatakan bahwa sesungguhnya kamu sekalian hanya diperintahkan tawaf tanpa diperintahkan masuk ke dalam Ka'bah? Kata Atha, dia tidak pernah melarang masuk ke dalam Ka'bah. Tetapi aku pernah mendengarnya mengatakan, aku diberitahu oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW ketika masuk ke dalam Baitullah, beliau berdoa di semua arah Ka'bah tanpa sholat di dalamnya. Kemudian beliau keluar. Setelah beliau keluar, beliau sholat 2 rakaat di depan Baitullah. Beliau bersabda, ini adalah kiblat. Aku tanyakan kepada Ibnu Abbas,
apa yang dimaksud dengan arah Ka'bah? Dia menjawab, bukan sudut-sudutnya, melainkan setiap arah Baitullah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 398. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.